Dia menendang dan mengancam akan membunuhnya. Dia akan merobek matanya jika dia berani melihat lagi. Apakah dia akan mati jika ditinggalkan? Dia kehilangan darah. Apa bedanya baginya? Satu orang tua akan tiada di penjara ini. Dia jatuh ke lantai dan mati. Mereka hanya hidup tanpa tujuan. Anak-anak narapidana ini bisa membantu. Mereka bekerja keras siang malam untuk orang tua mereka, tidak tahu bahwa itu dibeli. Mereka tidak akan tahu bahwa orang tua mereka mengambil hasil produksi mereka. Mereka mungkin mengira orang tua mereka dirawat di rumah sakit dan hidup baik. Jika Jang Chun dan Tuan Muda bisa akur, mereka akan bisa meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Mereka berjalan di koridor, tetapi tiba-tiba salah satu dari mereka pingsan dan jatuh. Yang kedua hendak berbicara. Tapi saat itu, Jagak memukulnya dari belakang. Dia melirik sekeliling dengan wajah tidak senang dan berkata bahwa membuka rumah judi di bawah lembah tidak cukup, jadi mereka juga menyiksa orang tua ini. Dia berjongkok di samping penjaga yang pingsan dan berpikir bahwa itu belum semuanya. Ada tempat di mana zat itu dihasilkan. Mungkin itu di balik pintu yang dia lewati. Dia mengambil kunci dan berpikir bahwa dia tidak bisa menyelamatkan orang-orang ini. Karena mereka tidak memiliki kendali atas tubuh mereka, membebaskan mereka hanya akan memperburuk situasi. Dia pasti akan kembali untuk mereka. Dia mendengar Taishik merangkak ke kandang dan terus memanggil Harin. Ia mendekatinya. Dia memeriksanya dan berpikir bahwa dia tampak buruk tetapi tidak ada kesalahan. Di depannya adalah mantan pemimpin skuad seni jahat, Guang Nian. Dia melihatnya di buku. Dia membuka kandang dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia mulai memeriksa wajahnya dan berpikir bahwa dia dalam keadaan yang sangat buruk, saluran-saluran energinya rusak. Apakah ini karena zat-zat itu? Kerusakan luar sangat serius, tetapi masalah terbesar adalah pikirannya. Poin-poinnya sudah tertutup, dia hampir mati. Taishik berkata bahwa dia punya permintaan. Dia terkejut dan bertanya-tanya apakah ini adalah harapan terakhirnya. Dia sudah diambang kematian. Dia berteriak dan berkata jangan menyerah. Dia meminta agar permintaannya dipenuhi, dan tidak ada yang boleh tahu tentang kematiannya. Dia marah, dan tidak meminta keselamatan atau balas dendam. Dia ingin putrinya tidak tahu tentang kematiannya. Apakah ini akhir hidupnya? Dia bisa menyelamatkannya. Memberi kekuatan hidup agar saluran energinya bisa pulih dengan ki-nya. Mengembalikan salurannya tidak sulit, tapi kui internalnya. Dia harus berhenti ragu. Dia tidak punya waktu. Dia mengarahkan energinya ke punggung Taishik. Dan berpikir bahwa semua seni dari sekte-sekte iblis didasarkan pada seni Dewa Iblis. Karena seni bela diri yang dia kuasai berasal dari sekte itu, dia berpikir dengan sedikit terkejut. Apakah dia menyerap ki? Dantiannya tidak hancur, masalahnya kurang ki. Sebenarnya dantiannya sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ia menyerap ki-nya dengan sangat cepat. Pertanyaannya adalah tentang jumlah ki-nya dan ukuran dantiannya. Jika energinya tidak cukup, dia bisa mati. Namun, sudah terlambat untuk berhenti. Dia akan memberikan semua energi tanpa jejak. Dia terus mengarahkan energi dan pikirannya dengan cemas. Apakah dia menyerap ki? Dia menambah energinya, dan berkat itu, Taishik pulih dan berdiri. MC melihat tangan yang bergetar dan berpikir bahwa hampir semua ki-nya telah digunakan, dan hanya tersisa sedikit. Jika dantiannya lebih besar, dia bisa mati. Dia melihatnya dan berkata bahwa dia sudah di tahap kebangkitan. Orang tua itu bertanya, siapa pemuda ini? Dia mengangkat tangannya dan berkata bahwa dia perlu bernapas. Setelah beberapa saat, mereka duduk berhadapan dan Jagak berpikir bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang rendah, Taishik telah bangkit berkat tubuhnya yang kuat. Ia selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya dia dihormati. Saat ia menjadi pemimpin tim, banyak orang dari 7 istana dan dewan para tetua ingin bekerja untuknya atau mengenalnya lebih baik, tetapi dia memilih teman lama yang bersamanya tumbuh. Dia bahkan pernah disebut sebagai salah satu dari 5 Guangmyong besar, tetapi memilih hidup tenang dan bahagia. Kebahagiaan itu tampak abadi. Namun, semuanya hancur saat dia pergi berlatih. Istrinya bertanya jika dia harus pergi. Dia berkata minta maaf. Sebagai pemimpin Guangmyong, dia harus mencapai tahap kebangkitan. Dia khawatir istrinya sendirian, jadi dia meminta orang yang dipercaya untuk menjaga mereka. Namun, saat dia pergi, mereka diculik oleh bandit. Dia terpaksa berhenti berlatih. Dia mengumpulkan skuad Guangmyong dan pergi mencari penculik, mencari sekuat mungkin.
Namun, saat dia menemukannya, dia melihat istrinya dan putrinya sudah tewas. Taishik mengatakan bahwa dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas kejadian ini. Semua kesalahan ada padanya. Seandainya dia tidak begitu rakus, jika dia memilih tempat lain untuk berlatih. Dia bertanya, apakah itu yang membuatnya gila? Dia bilang dia tidak bisa menahan rasa sakit ini. Mengapa dia butuh bela diri sekarang? Dia ingin mati, tetapi putrinya akan sendirian. Dia berhenti berlatih dan mulai menggunakan obat untuk rasa sakit. Dia merasa kehilangan semua energinya karena tidak berlatih. Dia melihatnya dan berkata bahwa dia telah menghalangi saluran-saluran dalam dirinya sendiri. Dia menyesal telah menyelamatkan hidupnya. Taishik mengatakan bahwa pikirannya kabur, tetapi dia ingat semuanya dan berterima kasih padanya. Dia akan mengingat ini seumur hidupnya. Dia ingin bertanya padanya. Setelah mendapat izin, dia bertanya, apakah dia berasal dari istana kecil Myeong? MC terkejut dan berpikir, bagaimana dia tahu jika dia memakai topeng suci? Dia bilang dia tidak bisa menjawab jika itu sulit. Namun, dia sudah memberikan banyak energinya kepadanya. Hanya di seni bela diri Myung, ada energi api suci yang takkan padam. Selain itu, hanya ada satu seni bela diri yang dapat menyatu dengan seni langit berdarahnya, Asura. Dan itu adalah seni iblis tertinggi yang hanya bisa dikuasai oleh orang-orang dari istana Gwangnyeong atau istana kecil Myung. Taishik berlutut, menyebut namanya. Dia berkata bahwa hamba yang rendah hati ini akan mengikutinya sampai mati. Bahkan jika dia memerintahkannya untuk merobohkan Gunung Tai atau menelannya utuh, dia akan melakukannya. Dia hampir ingin berbicara tentang putrinya yang malang, tetapi MC mengatakan bahwa jika itu tentang Haren, tidak perlu khawatir. Dia baik-baik saja, tidak ada yang terjadi padanya. Dia tidak bodoh untuk berbohong kepada seorang guru yang telah mencapai tahap pencerahan. Namun, dia merasa sedikit malu karena telah menggunakan titik akupunktur untuk menidurkannya. Taishik mengatakan bahwa jika dia bersama pria seperti dia tidak bisa berharap untuk mendapatkan yang lebih baik. Kehidupan yang dia selamatkan, ia akan berkorban untuknya. Dia melihatnya dan berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat jujur. Dia berharap dia bisa menjadi orang yang bisa dia percayai. Jagak menyebutkan bahwa besok, Jang Chun dan Tuan Muda akan datang. Dia bisa berbuat apa saja dengan mereka. Ia menyetujui dan berkata bahwa dia mengerti. Dia mau pergi, tetapi dia berhenti dan berkata dengan senyum bahwa dia harus membiarkan Tuan Muda hidup. Ia keluar dari kandang dan berpikir bahwa dia hanya perlu menunggu hingga besok. Setelah sejenak, dia duduk di ruangan. Seorang pelayan memanggil Tuan Muda dan mengatakan bahwa Jang Chun telah datang. Dia membiarkannya masuk dan Jang Chun bertanya dengan senyum nakal apakah dia suka hadiahnya. Dia setuju dan berkata bahwa dia menyukai yang dia kirim. Dia tertawa dan berkata bahwa dia tahu dia akan menyukainya. Dia menyimpannya untuk kesempatan spesial. Dia berharap dia juga menyukai yang mereka kirim. Dia menunjuk ke arah benda yang dia bawa. Protagonis berkata bahwa hidupnya yang kelabu telah kembali berwarna. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah mengirimkan sebuah. Bagaimana dia bisa membuat ini? Jiang Chen bilang dia pasti melihat bunga saat datang ke sini. Itu adalah bunga popi opium, bahan utamanya. Tanaman itu premium, berbunga merah, secantik pengantin muda. Potong 10 hari setelah matang, Anda bisa mendapatkan ekstrak dan memanaskannya. Dia terkejut telah menceritakan semuanya dan bilang harus cerita lebih banyak. Jiang Chen tersenyum, bilang itu menarik, tidak ada di pasar biasa. Mereka menyebutnya debu iblis, nama yang cocok. MC berpikir nama itu sangat berarti. Apakah itu tanda bahwa itu layak untuk iblis? Kepala desa bilang, jika suka, bisa sediakan. Dia berpikir, tidak pantas bagi orang berbakat tinggal di desa kecil ini. Dia tersenyum, merasa terhormat dia berpikir begitu. Namun, aturan sekte tidak membolehkan mereka memperluas jaringan. Dia melihat banyak pengemis di desa yang tidak punya tempat lain untuk pergi, bukan? Sebagai pemimpin, dia harus merawat mereka. Dia melakukan semua ini demi orang-orang yang menderita. Jogok marah, tetapi tersenyum, dan berkata itu mulia. Dia tidak berpikir dia punya motif. Dia melihatnya berbeda. Dia berpikir untuk membantu mereka, jadi dia memberi mereka bahan, dan membuat mereka memproduksi ini. Elder desa setuju dan mengatakan, jika produk mereka bisa dijual, mereka akan mendapatkan kesempatan kedua. Dia memikirkan hal itu. Dia punya ide tentang apa yang bisa mereka lakukan. Dia akan melihat lokasi produksi debu setan dan memikirkan cara untuk mengatasi masalahnya. Dia senang dan bertanya jika dia bisa membantunya. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia adalah seorang tuan muda. Dia bisa menyelesaikan masalah ini meski otoritasnya rendah. Kepala desa tertawa dan setuju, berkata bahwa dia akan menjadi pemimpin kultus. Dia ingat sesuatu dan berkata tidak baik meninggalkannya di sini.
Dia senang ke istana kecil Myeongdi. Dia sangat senang dengan tawaran ini dan berterima kasih untuk kebaikan ini. Mereka bangkit. Dia berkata bahwa dia seharusnya membawanya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di jembatan. Kepala desa tertawa dan menyatakan bahwa mereka lebih fokus pada ketidaknampakan. Dia berdiri di dekatnya dengan tenang dan bilang bahwa mereka harus pergi. Ia segera menyelam ke dalam air sambil memandang dari atas. Dia merasa bahwa di siang hari itu sangat konyol. Mereka membuat tempat berlindung yang terlihat jelas. Dia menyelam mengikuti kepala desa dan muncul di gua. Dia melihat dengan serius dan berpikir bahwa mereka sudah cukup nyaman di sana. Kepala desa meminta maaf kepada tuan muda dan bilang bahwa mereka harus tidak terdeteksi. Mengapa mereka masih di situ? Mereka harus segera mendapatkan handuk. MC yang tenang berkata bahwa dia adalah jenius. Tampaknya sulit untuk membuat tempat berlindung seperti itu. Dia setuju dan berkata bahwa dia akan seharusnya ke sini. Lebih baik sembunyikan wajah. Dia pakai topi, masker, masuk. Dan kepala desa bilang ini orang-orang yang datang ke desa. Mereka penjahat yang bersembunyi. Jagak lihat sekeliling, berpikir sudah siap pertunjukan, belum ketahuan. Dia bilang ayah gadis ada di sini. Dia tanya, itu yang dia bilang. Dia setuju tanya. Dia kepala desa, tahu kan? Dia pikir berpura-pura baik, jika tidak tahu percaya. Kepala desa tertawa, bilang banyak orang datang pergi, jadi tidak tahu tapi bisa cari. Protagonis bilang lupakan itu, ada hal lebih penting. Dia lihat, pikir tidak bersyukur. Untung, tuan muda tidak curiga, tidak masalah, dia ajari akal sehat. Dia ikut, pikir sembunyikan Taishak. Dia akan menunjukkan tempat rahasia, seharusnya dia juga mengungkapkan rahasia lain, karena dia memutuskan bahwa orang itu adalah jalannya menuju kekayaan. Dia akan tahu semuanya. Ada yang aneh. Mereka berjalan dan kepala desa bertanya pendapatnya. MC melepas topi dan masker, mengatakan bahwa itu luar biasa. Dia tersenyum dan bilang dia telah bekerja keras selama 3 tahun untuk tempat ini. Dia menatap dengan tenang dan bilang mereka melakukannya dengan baik. Apakah mereka yang baru datang ini tentara bayaran? Kepala desa mengatakan bahwa mereka bukan tentara bayaran. Mereka melapor langsung kepadanya. Dia merekrut mereka dari berbagai sekte gelap. Dia menunjuk ke arah lain dan bertanya tentang orang-orang itu. Dia melihat mereka dan berkata bahwa mereka hanya orang bodoh yang ingin membantu orang yang mereka cintai. Dia bertanya apa maksudnya. Kepala desa menyatakan bahwa dia tidak yakin jika dia menyadarinya, tetapi banyak penduduk desa terjerat dalam kecanduan zat-zat itu. Mereka memberi sedikit, lalu mengurangi jumlahnya, membuat mereka berhalusinasi. Mereka menggaruk kulit mereka, berusaha menghilangkan serangga yang tidak ada dan menjadi gila. Mereka mengonsumsi debu setan dan merasa lebih baik. Mereka ingin lebih. Mereka siap. Sementara itu, nyawa orang-orang yang mereka cintai perlahan-lahan hilang, berkat obat itu. Jogak meninju tangannya karena marah dan mengatakan bahwa dengan cara ini, dia menjadikan mereka budak setia. Mereka tidak sadar kecanduan. Betul? Kepala desa setuju. Dan jika mereka mati, mereka akan jadi subjek percobaan. Itu baik, kan? Dia tersenyum tidak senang, berpikir tidak ada ampun. Berapa banyak yang hilang? Kepala desa merasa malu dan bertanya apakah ada yang salah. Dia tersenyum ramah dan bilang dia hanya berpikir. Saatnya pahlawan tampil. Mereka mendengar suara keras yang menarik perhatian mereka. Mereka berbalik dan bertanya apa yang terjadi. Suara itu dari penjara. Seseorang memukul keras di penjara, menyebabkan debu berterbangan. 2 penjaga terjebak dan bertanya apa yang terjadi. Sangat kuat. Mereka berbalik dan bertanya dengan khawatir. Taishik di sini? Masih hidup? Bagaimana dia keluar? Dia mendekati mereka dengan wajah serius dan memancarkan aura yang kuat. Pria itu bingung, bertanya mengapa dia tampak sangat berbeda. Dia tidak tahu itu orang yang sama. Temannya setuju, sulit mengenalinya, tapi tidak perlu khawatir, dia diracuni. Dia bertanya, apakah dia yang menghancurkan dinding? Taishik berkata, anak-anak kecil, mereka sudah nyaman di sini. Pria itu bertanya, apakah dia sudah waras? Tapi bagaimana? Rekannya bertanya, apakah debu itu tidak berfungsi? Dia bingung, kenapa ini bisa terjadi? Taishik mendekat dan berkata mereka harus khawatir. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan, tapi dia tidak bisa menahan diri. Dia berjanji mereka tidak akan mati dengan mudah.
dan mereka tidak boleh berharap belas kasihan dari iblis itu. Dia mengayunkan tinjunya, dan ada roh harimau marah di belakangnya. Dia menyerang pria di depannya, merobek lengannya, menyerang yang kedua, lalu berbalik dan menatap mereka dengan marah. Terdengar teriakan. Semua yang hadir tampak bingung. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Suara pertempuran terus terdengar di balik pintu tertutup. Dalam sekejap, pintu itu terbang dari engselnya. Shan, yang berusaha menghindar, berteriak, "Apa yang terjadi?" Dia melihat Taishik keluar dari ruangan dan jatuh, berkata, "Dia ada." Tapi sebelum dia selesai, dia bilang 10 tahun telah berlalu, ayah bodoh ini masih hidup. Dia ingin mati, memikirkan itu terus-menerus. Hanya pikiran tentang putrinya yang membuatnya tetap hidup. Orang itu terkejut. "Taishik, apakah kamu sudah gila?" Dia mulai marah di sini. Shan berdiri, bertanya, "Apa yang terjadi?" Dia pergi ke Huatao. Suatu hari, dia sembuh dari racun dan kembali fit. Sayang sekali, putrinya sudah diberikan kepada pemuda itu, dia terlambat. Apa yang dia lakukan? Protagonis dan Taishik saling bertatapan. Dia menunjuk dan berkata untuk pergi jika tidak mau mati. Protagonis sepakat dan pergi ke arah lain. Sean memintanya berhenti. Dia bertanya, "Mau kemana?" Dia berbalik dan berkata menyesal karena mereka tidak melihat yang jelas. Keserakahan membuat mereka bodoh. Sean tersenyum. Dia bodoh. Kenapa takut? Dia pemimpin. Dalam nama langit, semua akan dihargai sesuai perbuatan. Taishik berjanji mereka akan suka hadiahnya. Sean menunjuk dan berteriak, "Kau bodoh. Kenapa mereka di sana? Dia tidak punya chi. Tangkap dia." Anak buahnya setuju dan menyerang. Salah satu dari mereka berteriak, "Dia hanya seorang pecandu tua. Dia seharusnya melarikan diri, bukan menggali kuburnya." Dia terkejut saat memotong bayangan di depannya. Dia merasakan sesuatu. Dia memukul pria itu, menggunakan langit Asura yang berdarah, ledakan. Pukulan itu membuat pria di depannya tampak larut. Mereka bingung tentang apa yang dia lakukan. Dia pulih. Taishak mengepalkan tangan, aura kuat menyelimutinya. Dia mengancam akan menghancurkan semua orang, matanya penuh amarah, giginya terkatup. Dia sendirian, meskipun kuat. Mereka akan menyerang, dia harus mati. Mereka menyerang, dia menyerang balik, tinjunya terayun. Dalam sekejap, tubuh penyerang hancur dan dia menghabisi sisanya. Shan berteriak kepada bawahannya, "Bodoh tidak berguna, dia harus bertindak." Dia menjawab bahwa dia hanya ingin menyelesaikan masalah. Taishak mendekatinya dan berteriak bahwa dia punya tawaran bagus. Dia mengeluarkan tas dan bertanya, apakah dia tahu ini, apa yang dia suka. Dia membalikkan tas, bubuk tumpah, debu iblis berkualitas tinggi. Dia ingat, dia bisa melakukannya. Detik berikutnya, dia mengayunkan pedang. Taishik menghentikannya dan bilang tidak lupa tentang zat itu. Tentang semua yang mereka lakukan kepada dia dan Harin. Setelah itu, dia menyerang tangan lawan, berteriak kesakitan. Dia bilang mereka tidak akan mati mudah, dia menyerang lagi. Sean terhuyung, berpikir, sial, kenapa? Dia mengira dia hanya seorang kakek pecandu, mungkin itu sebabnya orang-orang bersikap sopan padanya. Detik berikutnya, seekor harimau muncul di matanya, dan dia jatuh ketakutan. Sementara itu, dia berdiri di bukit dan berkata, kita perlu mencari tahu. Taishik tidak akan membiarkannya hidup. Dia mengenakan topeng. Seni demonik tertinggi tidak memiliki teknik tertentu, hanya metode pengembangan dengan energi dalam seseorang. Ada rekaman yang membantu mereproduksi teknik, misalnya dia menyebarkan kakinya ke samping, itu diliputi aura yang kuat, dia menggunakan seni demonik tertinggi, langkah api. Ia berlari cepat melewati desa yang terbakar. Penduduk berteriak ketakutan, api, bunga-bunga terbakar. Protagonis berpikir, sepertinya mereka putus asa atau mengutuknya. Sudah berapa lama mereka hidup seperti ini? Mereka tidak sadar bahwa bunga ini membuat mereka lemah. Apakah mereka bodoh? Siapa yang bilang itu salah mereka? Mereka ingin menyelamatkan orang tercinta. Mereka tidak melihat cara lain. Mereka bekerja di sini tanpa teknik dan budaya. Ia ingin tahu tentang seks iblis, terjebak dalam kemewahan, melupakan ajaran api suci dan ortodoks yang membenarkan tindakan dengan alasan melayani keadilan. Apakah mereka benar? Apa yang harus ia lakukan? Matanya bersinar, penduduk desa berdoa. Ia terbang dan berpikir, menurut ajaran api suci, ia harus membakar mereka semua untuk memurnikan. Selamatkan dengan api dan tunjukkan pengampunan. Setelah itu, ia mengarahkan api ke petak bunga. Penduduk desa berteriak. Dewa kultus, Myung, merendahkan hati mereka.